Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Fitri, calon CGP angkatan ke-11, akan menanyakan atau mewawancarai Ibu Salmidawati, Kepala SD Negeri Prapat Hilir, terkait dengan kasus dilema ITK yang Bu Salmida hadapi di sekolah ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, tadi setelah Ibu sampaikan kepada saya ada kasus dilema ITK Bu ya yang Ibu hadapi di sini, yaitu mengenai kurangnya ekonomi wali siswa ya Bu, dalam pembelian alat atribut anak-anak, sehingga susah Bu ya untuk menerapkannya di sekolah Ibu ini. Baiklah Bu, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu kasus yang berdasarkan dari kasus yang Ibu hadapi ini ya Bu ya, yang Ibu alami, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama. Tadi Ibu sampaikan kepada saya bahwa selain dengan kita kasih terhadap anak-anak, wali siswanya tidak mempunyai uang ya Bu, ada ekonominya yang rendah untuk membeli atribut. Bagaimana Bu yang Ibu alami selama ini Bu? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dinamika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Iya Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama seperti itu, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dahulu dan menyampaikan wejangan pada murid agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oh iya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Selama ini saya melakukan prosedur yang biasa dilakukan, yaitu dengan cara musyawarah dengan guru, menyampaikan wejangan kepada murid bahwa memakai atribut sekolah saat upacara adalah sangat penting. Seperti itu Bu ya, karena itu mengenai termasuk ke dalam kedisiplinan sekolah juga ya Bu ya, di sekolah kita. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa jadi Bu diambil Bu? Seperti musyawarah dengan guru. Iya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi ini? Yang kami anggap efektif dalam keputusan ini adalah berkomunikasi dengan guru dan para murid. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya penggunaan atribut di sekolah dari diri murid tersebut serta orang tuanya. Ya, itu tadi karena faktor ekonomi tadi Bu ya, makanya seperti itu murid yang di sini Bu. Kemudian Bu, apakah ada Bu, maksudnya apakah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat seperti itu Bu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat. Ya. Adakah seorang Bu, maksudnya seseorang atau faktor-faktor lain yang dari luar sana yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam kasus-kasus dilema etika ini? Saya rasa semua guru yang mendukung dalam kasus ini. Semua guru yang ada di sekolah Ibu seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambil keputusan dilema etika ini?
Pembelajaran yang dapat saya petik adalah perlunya memperhatikan budaya dan lingkungan sekolah dalam mengambil setiap keputusan. Iya Bu, bagus sekali Bu ya, seperti itu memang Bu yang harus nanti setelah bincang-bincang dengan Ibu ini Bu ya, saya insya Allah akan menerapkan juga nanti di sekolah saya Bu, jika ada terjadi nanti hal kasus dilematika yang seperti yang ada di sekolah Ibu ini Bu ya. Dengan ini tadi saya dengan jawaban Ibu tadi sudah banyak mendapat pengalaman bagaimana cara menyelesaikannya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu Ibu yang sudah Ibu luangkan kepada saya Bu untuk perbincangan mengenai kasus dilema etika ini. Terima kasih Bu Salmida. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Fitri, calon CGP angkatan ke-11, akan mewawancarai Ibu Kepsek Rita Arianti, yaitu mengenai kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu pada pagi hari ini? Baik. Ya baiklah Bu. Sesuai dengan kasus dilema etika yang Ibu ceritakan sama saya Bu ya, mengenai siswa kelas 4 yang jarang masuk sekolah namun harus tetap kita naikkan ya Bu ya. Di sini Bu, berdasarkan dari kasus yang saya alami adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama seperti itu Bu ya. Apa yang Ibu hadapi Bu? Nah, berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan perbuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Oh seperti itu Bu ya, jika tidak sesuai alasannya maka dia termasuk ke dalam rujukan moral Bu ya. Baiklah Bu, selama ini ya Bu ya, bagaimana bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar gitu, tapi sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Dalam melakukan pengambilan keputusan harus bermusyawarahkan dulu dengan seluruh guru, lalu dibicarakan dengan orang lain. Seperti itu Bu ya, tindakan yang Ibu ambil seperti itu Bu ya. Jadi kita panggil dulu siapa tadi Bu? Kita panggil Bu guru Bu ya, kita panggil. Kemudian Bu, langkah-langkah ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Sama guru Bu ya, diadakan rapat di sekolah ini Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap seperti itu Bu ya, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah Ibu ini? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurang tegas dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan manusia. Maksudnya kurang tegas, maka seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ya Bu ya,
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat seperti itu Bu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dan menyelesaikan kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan memusyawarahkan dengan rekan guru lain. Kemudian Bu, adakah Bu di sini Bu ya, adakah seorang Bu maksudnya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Yang membantu dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Oh, rekan-rekan guru Bu ya. Iya, Itu yang kita panggil Bu ya. Seperti itu. Bu, baiklah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar. Nah, itu benar karena harus dilihat dari berbagai sisi dalam pandangan yang berbeda. Oh, seperti itu Bu. Iya Bu, setelah bincang-bincang dengan Bu Rita Bu ya, maksudnya pasti saya pun mendapat pengalaman dari apa yang Ibu sampaikan kepada saya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya sehingga saya nanti bisa mengambil perbincangan kita ini dan saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.